Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita jumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Untuk memulai pelajaran, tolong ketua disiapkan dulu ya. Kita berdoa. Siap, Bro. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ketua, ada teman yang tidak datang? Oke, hadir seluruhnya ya. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk materi baru tentang pemisahan campuran. Kemarin kita sudah belajar materi yang berhubungan dengan materi ini adalah sifat zat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia yang berhubungan dengan materi ini. Sifat fisika, apa contohnya kemarin? Sifat fisika, ya silakan. Oke, bagus. Titik Didi, apa lagi? Bagus. Titik Leleh, apa lagi? Sifat fisika. Oke, kelarutan. Nah, apa nanti manfaatnya kita mempelajari ini? Manfaatnya yaitu nanti kita bisa mengaplikasikan dengan jurusan kita, yang berhubungan dengan filter otomotif. Pernah melihat asap kendaraan berwarna hitam? Pernah. Mungkin itu disebabkan oleh kerusakan pada filter otomotifnya. Di antaranya apa filter otomotif? Filter oli. Bagus ya. Filter olinya rusak, nanti terjadilah kerusakan pada kendaraan bermotor kita. Tujuan pembelajarannya adalah memahami pemisahan campuran melalui metode filtrasi. Nah, itu tujuannya. Syukuri nikmat Allah. Ketika Allah sudah menciptakan minyak bumi itu bisa dijadikan nanti memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bisa dijadikan oleh manusia membuat oli yang berasal dari minyak mentah. Harus kita syukuri. Itu videonya ya. 3 hal sederhana yang apabila tidak dirawat di mesin mobilmu akan menyebabkan kerusakan fatal. Artinya apabila kawan-kawan menginginkan mesin mobil itu awet, awali dengan merawat 3 hal yang nanti akan saya sampaikan Mas Bro. Yang pertama adalah oli mesin. Oli mesin adalah darahnya mesin Mas Bro. Ini ibaratnya manusia, apabila darahnya tidak sehat, dia akan terkena penyakit komplikasi. Sama seperti mesin Mas Bro. Itu dia tentang filter oli. Katanya tadi apa di dalam video? Kerusakan pada filter oli akan menyebabkan kerusakan pada kendaraan bermotor. Oke, coba dikerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sebelum mengerjakan, tolong dibaca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD-nya sudah nampak ya, sudah nampak ringkasan dari video tentang filter oli yang rusak. Langkah pertama apa? Ya, setelah diamati video tadi, tolong dituliskan beberapa masalah yang kalian temui dari hasil pengamatan video tadi. Bisa? Ya, coba tuliskan ya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Tuliskan masalahnya. Langsung jawaban dibuat di LKPD. Ditulis jawabannya di LKPD tadi. Di LKPD-nya. Nah, di sini saja buat. Nah, nanti kita kumpulkan. Bisa kira-kira? Oke. Nah, tuliskan masalah yang dapat dari video yang diamati tadi. Masalahnya dulu tuliskan, ya langsung tulis di situ ya.
Bisa kelompok ini? Dari masalah yang sudah ditemukan tadi, buatlah pertanyaan. Dah, silakan kerjakan. Buat pertanyaan dari masalah yang sudah didapat pada langkah pertama. Oke, kalau buat pertanyaan berarti ditambahkan kalimat tanya, ya kan? Oke, apa kalimat tanyanya? Bagaimana, apa, mengapa, kenapa, apa lagi? Iya, bagaimana. Nah, tambahkan kalimat tanya pada langkah yang kedua. Oke, lanjutkan kegiatan yang kedua. Ini dia. Oke, sudah selesai langkah yang kedua? Sudah? Seluruh kelompok sudah selesai? Sudah? Satu lagi, lanjutkan dulu. Ini sudah? Sudah. Yang sudah selesai, lanjutkan kegiatan yang ketiga. Apa kegiatan yang ketiga? Ya, silakan lengkapi pengetahuan dengan mencari literatur di buku cetak boleh, di internet boleh. Boleh buka internetnya, jangan dicari materi selain materi ibu, ya? Boleh. Paham kegiatan yang ketiga? Paham. Kelompok ini bisa? Bisa. Cari literatur di buku cetak boleh, di internet boleh, yang berhubungan dengan materi yang kita angkat tadi. Kita cari jawaban sementara dari pertanyaan yang tadi. Jawaban sementara dari pertanyaan yang dituangkan pada kegiatan kedua. Paham? Kenapa? Ya, menjawab pertanyaan dari kegiatan kedua. Jawaban sementaranya kita cari dengan melihat buku boleh, bahan ajar boleh, internet juga boleh. Paham yang akan dikerjakan? Paham. Oke, lanjutkan dulu ya. Kalau ada kendala silakan tanyakan dengan ibu, tanya dengan kelompok lain juga boleh. Ya. Cara kegiatan 3 tadi. Kegiatan 3 apa situ instruksinya di LKPD? Lengkapi pengetahuanmu dengan membaca beberapa sumber lain. Seperti dari bahan ajar. Ya. Apa maksudnya? Mencari jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada kegiatan kedua tadi. Di kegiatan kedua ada berapa pertanyaannya? 4. Kita mencari jawaban dari pertanyaan yang ditimbulkan tadi. Tambah kurang cik ke Bu. Ya, bagus pertanyaannya. Tentang filter oli. Oke, kita lanjut kegiatan berikutnya. Mempresentasikan hasil yang didapat pada kelompok masing-masing. Ya, kelompok yang maju secara bergantian. Untuk menghemat waktu, kita bagi saja materi yang akan dipresentasikan. Kelompok 1 nanti mempresentasikan tentang apa yang akan dipresentasikan? Filter bahan bakar, boleh. Kelompok 2 nanti akan mempresentasikan tentang filter oli, boleh. Kelompok 3 nanti akan mempresentasikan tentang filter kabin, boleh. Kelompok 4 nanti akan mempresentasikan tentang filter udara. Nah, 4 buah filter yang sering kita jumpai pada kendaraan bermotor kita, ya. Oke, filter otomotif. Kita mulai kelompok berapa dulu? Kelompok boleh? Oke, silakan maju ke depan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang filter kabin. Filter kabin. Yang akan bertanya? Ya, silakan. Oke, untuk dari cara kerja sudah saya pahami. Selanjutnya cara menjaga filter kabin tersebut. Ya, katanya pertanyaannya bagaimana
cara menjaga filter kabin tadi supaya tidak mudah rusak? Bisa menjawabnya? Coba dulu dijawab. Dengan menjaga udara yang ada dalam kabin tersebut. Ya, dijaga. Terus apa lagi? Ada kelompok lain yang akan menanggapi? Hampir sama dengan filter ori tadi. Diapakan dia? Iya, bagus. Dibersihkan secara berkala. Apanya yang dibersihkan? Kotoran yang menempel pada kabin. Bagus ya. Nah, itu caranya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham? Oke. Udah kelompok 3? Oke. Silakan ditutup ya. Nah, jadi kesimpulannya materi kita pada hari ini yaitu pada kendaraan bermotor tadi ada berapa yang kita gunakan prinsip filtrasi ini? Ada filter oli, ada filter kabin, ada filter udara, ada filter bahan bakar. Nah, itu yang kita aplikasikan dalam jurusan. Ya, prinsipnya itu dia akan menyaring kotoran yang terikut pada oli, yang terikut pada apa lagi? Pada bensin, yang terikut pada udara, yang terikut pada sudah? Ya, 4 tadi ya. Nah, bagaimana tadi cara menjaganya? Dibersihkan secara berkala. Terus apa lagi? Diganti secara berkala. Apa lagi? Kalau untuk oli bagaimana? Diganti, pakailah pelumas yang sudah yang bagus, yang sudah ada standarnya ya, supaya nanti tidak terjadi kerusakan pada kendaraan komponen mesin kita. Nah, untuk mengecek sejauh mana pemahaman kita pada materi pemisahan campuran dengan metode filtrasi, Ibu akan berikan soal evaluasi. Sebuah mobil mengalami kerusakan pada AC-nya karena jarangnya pengecekan filter kabin dalam sistem AC, sehingga menimbulkan bau tak sedap di dalam mobil. Pertanyaannya, jelaskan apa fungsi filter kabin dalam sistem AC mobil. Paham pertanyaan Ibu? Oke, silakan dijawab. Coba kalian kerjakan atau jawab refleksi yang Ibu berikan. Ya, dituliskan saja pengalaman belajar di bawah yang tadi dituliskan. Nah, apa refleksi peserta didik yang pertama? Apakah kalian sudah menguasai metode filtrasi? Jawab di situ. Jawab di kertas yang dibagikan. Yang kedua, kendala apa yang kalian hadapi pada materi tentang metode pemisahan dengan metode filtrasi? Yang ketiga, bagaimana upaya kalian untuk memahami materi yang belum dikuasai? Dah, nampak pertanyaannya di PowerPoint yang Ibu tampilkan? Nampak? Sampai ke belakang nampak? Nampak? Oke, silakan diberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Tidak akan mempengaruhi nilai ya. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya, tolong dibaca-baca materi kita tentang limbah B3. Tolong ditutup dengan doa ketua. Untuk mengakhiri pembacaan kita hari ini, alangkah banyak kita bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi kita ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.